Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidhur Majid dengan NPM 4521210055. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester dengan mata kuliah metode numerik. Saya akan menjelaskan mengenai metode tertutup, yaitu mengenai metode Bolzano atau bisection atau bagi dua. Di sini ada teori singkat mengenai metode Bolzano, bisection atau bagi dua, di mana metode ini digunakan untuk mencari akar persamaan fx sama dengan 0 dengan cara membagi dua interval yang diketahui mengandung akar tersebut, di mana metode ini memerlukan dua nilai xn dan xn plus 1 yang memiliki tanda berbeda untuk fxn dan fxn plus 1 yang menjamin adanya akar di interval tersebut. Untuk melanjutkan iterasi, dari iterasi 1 ke iterasi selanjutnya, maka akan mengambil dua nilai interval yang memiliki tanda yang dilihat dari hasil yang berbeda antara nilai xn dan xt di interval sebelumnya. Jika hasil nilai interval itu sudah cukup kecil atau mendekati nilai toleransi yang sudah ditentukan di awal, maka proses iterasinya bisa dihentikan dan nilai fxt atau ft akan menjadi perkiraan penentuan berhentinya proses iterasi. Lanjut ke contoh soalnya, di mana di sini ada contoh soal dan untuk mencari dari fungsi berikut menggunakan metode Bolzano atau bisection atau bagi dua pada interval yang ditentukan di sini yaitu 1,50 dan 2,50, di mana nilai fx-nya yaitu x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 5. Langsung ke detail perhitungannya. Di sini detail perhitungannya dimulai dari iterasi 1 atau t sama dengan 1. Di sini juga ada nilai fx, nilai fx-nya yang di soal tadi yang sudah ditentukan di awal. Dan di sini juga saya menentukan nilai toleransinya yaitu 0,0001, di mana nilai toleransi ini sebagai acuan berhentinya proses iterasi pada hasil nilai ft atau fxt tiap iterasinya. Selanjutnya itu interval awal, di sini ada xn 1,50 dan xn plus 1 yaitu 2,50, di mana dua nilai ini didapat dari soal, yaitu dari soalnya yaitu 1,50 dan 2,50 dan masuk ke iterasi pertama. Dan yang masuk ke iterasi pertama untuk nilai xn-nya itu yang paling kecil yaitu 1,50 dan 2,50-nya itu masuk ke xn plus 1. Selanjutnya ini untuk menghitung dan menentukan nilai xt didapat dari xn ditambah xn plus 1 dibagi 2, di mana nilai xn-nya itu 1,50 dan nilai xn plus 1-nya itu 2,50. Lalu 1,50 ditambah 2,50 dibagi 2, maka nilai xt-nya yaitu 2. Selanjutnya di bawah itu menghitung nilai xn, nilai xn plus 1, dan nilai xt. Di mana di sini menghitung nilai fxn 1,50, di mana rumusnya itu mengacu pada fx awal, rumus atau perhitungan di fx awal yaitu x pangkat 4, 3x pangkat 3, ditambah 4x pangkat 2, dikurangi 2x, dikurangi 5. Dan di sini diimplementasikan oleh xn, yaitu 1,50 pangkat 4 dikurangi 3 kali 1,50 pangkat 3, ditambah 4 dikali 1,50 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 1,50 dikurangi 5. Maka hasilnya di bawahnya yaitu 5,0625 dikurangi 10,125 ditambah 9 dikurangi 3 dikurangi 5 sama dengan hasilnya negatif 4,0625. Ini untuk nilai fxn. Selanjutnya untuk mencari nilai xn, untuk mencari nilai fxn atau nilai fn plus 1, di sini masuk ke nilai interval 2,50 yang didapat dari xn plus 1. Langsung dihitung seperti nilai fxn yaitu 2,50 pangkat 4
dikurangi 3 dikali 2,50 pangkat 3 ditambah 4 dikali 2,50 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 2,50 dikurangi 5. Maka hasilnya di bawahnya yaitu 39,0625 dikurangi 46 dikurangi 875 ditambah 25 dikurangi 5 dikurangi 5 sama dengan hasilnya 7,1875 untuk nilai fx plus 1. Selanjutnya di sini untuk menghitung nilai fxt, di sini sama menggunakan rumus seperti fxn dan fxn plus 1. Sebenarnya di mana di sini nilai fxt-nya, xt-nya itu 2, lalu dihitung 2 pangkat 4 dikurangi 3 kali 2 pangkat 3 ditambah 4 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikurangi 2 kali 2 dikurangi 5, maka hasilnya di bawahnya yaitu 2 pangkat 4 16 3 kali 2 pangkat 3 24 4 dikali 2 pangkat 2 16 dikurangi 2 kali 2 itu 4 dikurangi 5, maka hasilnya itu minus 1. Di sini untuk masuk ke iterasi selanjutnya itu, maka yang diambil itu dengan tanda yang berbeda antara xn dan xt. Di sini dilihat tanda yang berbeda itu ada di f2 yaitu fxt dan fxn plus 1 yang memiliki hasil atau tanda berbeda yaitu negatif 1 dan 7,1875. Jadi untuk masuk ke iterasi kedua itu di interval 2 dan interval 2,50. Untuk masuk iterasi kedua, kan di sini masuk iterasi kedua karena nilai fxt atau ft-nya itu belum mendekati atau lebih kecil dari nilai toleransi yang ditentukan di awal yaitu 0,0001. Maka dari itu harus lanjut ke iterasi kedua. Di sini iterasi kedua, di mana nilai xn-nya itu 2 dan xn plus 1-nya itu 2,50 yang diambil dari iterasi ke-1 tadi, di mana nilai yang paling kecil tentunya masuk ke xn dan nilai yang paling besarnya masuk ke 2,50. Lalu di sini menentukan dan menghitung xt lagi di iterasi kedua, di mana di sini nilai xn ditambah xn plus 1 dibagi 2, karena nilai xn-nya itu 2 dan xn plus 1-nya itu 2,50 dan dibagi 2, maka hasilnya 2,25. Di sini untuk hasil interval 2 atau fxn dan fxn plus 1 itu sama seperti interval pertama, yaitu minus 1 dan 7,1875. Yang baru itu nilai xt yaitu 2,25 dihitung sama seperti nilai-nilai sebelumnya untuk menghasilkan nilai fxt, mana dihitungnya itu menggunakan rumus yang sudah ditentukan di awal, 2,25 pangkat 4 dikurangi 3 kali 2,25 pangkat 3 ditambah 4 dikali 2,25 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 2,25 dikurangi 5, maka hasilnya 2,2070. Di sini juga belum bisa berhenti proses iterasinya karena nilai fxt atau ft-nya itu masih jauh dari nilai toleransi yang sudah ditentukan di awal. Jadi harus dilanjutkan ke iterasi ketiga. Dan untuk masuk ke iterasi ketiga itu di sini mengambil tanda yang berbeda. Jadi tanda yang berbeda itu interval 2 dan interval 2,25. Jadi masuk ke iterasi ketiga dengan interval 2 dan 2,25. Di sini interval 3 tentunya yang paling kecil itu masuk ke nilai xn dan yang paling besar akan masuk ke xn plus 1, mana xn-nya itu 2 dan xn plus 1-nya itu 2,25. Lalu di sini menghitung dan menentukan xt lagi, mana dicari xn ditambah xn plus 1 dibagi 2, di mana nilainya 2 ditambah 2,5 dibagi 2, hasilnya 2,125.
Di sini dihitung lagi seperti iterasi-iterasi sebelumnya. Yang baru itu dinilai FXT atau FT, bukan nilai FXT atau FT. Di sini sama seperti iterasi sebelumnya, ditemukan juga menggunakan rumus atau perhitungan nilai fx yang sudah ditentukan di awal. Jadi di sini 2,125 pangkat 4 dikurangi 3 dikali 2,125 pangkat 3 ditambah 4 dikali 2,125 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 2,125 dikurangi 5. Maka hasilnya di bawahnya, dan hasil dari nilai FFT atau FST ini 0,4163. Di sini juga proses iterasinya belum bisa berhenti karena nilai FT atau FXT-nya itu masih cukup jauh dari nilai toleransi yang sudah ditentukan di awal, yaitu 0,001. Jadi proses iterasinya lanjut ke iterasi keempat. Dan masuk ke iterasi keempat itu mencari tanda yang berbeda dari iterasi ketiga, yaitu yang masuk ke iterasi 4 nilai interval 2 dan 2,125. Karena bernilai negatif dan 2,125 hasilnya itu bernilai positif. Di sini masuk ke iterasi keempat, tentunya yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang masuk itu interval 2 dan 2,125, di mana yang tentunya yang paling kecil akan masuk ke nilai xn dan paling besar itu ke nilai xn plus 1, di mana nilai xn di sini yaitu 2 dan xn plus 1 yaitu 2,125. Di sini seperti biasa mencari xt atau menentukan xt, di mana xn ditambah xn plus 1 dibagi 2, di mana nilai di iterasi keempat xn-nya itu 2 dan xn plus 1-nya itu 2,125, lalu dibagi 2 dan hasilnya 2,06. Lalu seperti biasa ini dihitung seperti iterasi-iterasi sebelumnya, dan nilainya sama untuk interval 2 dan 2,125 yaitu 0,4163, sama seperti di iterasi ketiga. Untuk hasil dari 2,125 dan iterasi dan interval 2-nya itu negatif 1. Di sini yang baru hanya FST atau FT yaitu 2,6. Dimana di sini perhitungannya sama seperti sebelumnya menggunakan rumus atau fx, nilai fx yang sudah ditentukan di awal, yaitu di sini 2,6 pangkat 4 dikurangi 3 dikali 2,06 pangkat 3 ditambah 4 dikali 2,06 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 2,06 dikurangi 5, maka hasilnya minus atau negatif 0,3347. Di sini juga proses iterasinya belum bisa berhenti karena masih jauh dari nilai toleransi yang sudah ditentukan di awal, yaitu 0,0001, dan masuk ke iterasi kelima. Dan itu masuk ke iterasi kelima yang diambil itu interval 2,06 dan 2,125. Masuk ke iterasi kelima, di mana di sini nilai xn-nya tentunya yang paling kecil yang diambil dari iterasi keempat yaitu 2,06 dan xn plus satunya itu 2,125. Lalu seperti biasa menentukan dan menghitung nilai xt yaitu 2,6 ditambah 2,125 dibagi 2 sama dengan 2,09. Di sini hasil 2,6 dan 2,125 tentunya sama seperti sebelumnya, yaitu untuk 2,6 hasilnya negatif 0,3347, dan untuk interval 2,125 itu hasilnya 0,4163, sama seperti iterasi keempat. Yang baru itu untuk FST atau FT-nya, mana di sini FST atau nilai XT-nya, interval XT-nya itu 2,09, dan dihitung lagi seperti biasa 2,9 pangkat 4 dikurangi 3 dikali 2,09 pangkat 3 ditambah 4 dikali 2,09 pangkat 2 dikurangi 2 kali 2,09 dikurangi 5. Maka hasilnya 0,0296. Di sini juga iterasi kelima belum bisa berhenti karena nilainya masih belum
cukup dekat, belum mendekati atau masih jauh dari nilai toleransi yang sudah ditentukan di awal, yaitu 0,0001. Jadi masuk ke iterasi ke-6, dan untuk masuk ke iterasi ke-6 itu uh, nilai interval yang masuk ke iterasi ke-6 itu ada dua, seperti biasa, 2,09 dan 2,06 yang memiliki hasil dengan tanda yang berbeda. Dan di sini untuk menentukan nilai fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 2x dikurangi 5 untuk mencari atau mendekati nilai toleransi 0,0001, itu di sini menghitung sehingga iterasi ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, hingga ke-15. Tentunya dengan perhitungan dan penentuan yang sama di tiap iterasinya seperti yang sudah dijelaskan dari iterasi ke-1 hingga iterasi ke-5. Kenapa di sini di iterasi ke-15 itu berhenti proses iterasinya dikarenakan nilai toleransinya itu sudah memenuhi. Maksudnya nilai fxt atau nilai ft-nya itu sudah mendekati nilai toleransi yang sudah ditentukan di awal, bahkan lebih kecil dari nilai toleransinya. Maka di iterasi ke-15 ini bisa berhenti proses iterasi. Mana nilai fxt atau ft yang terakhir itu 2,09128. Selanjutnya, ini adalah prosedur perhitungan, di mana tabel ini untuk mengumpulkan seluruh nilai dari iterasi ke-1 hingga iterasi ke-15, di mana di sini juga ada data, ada nilai xn, xn plus 1, lalu xt, fxn, fn plus 1 atau fx tambah 1, dan nilai ft atau fxt. Di sini sudah ada nomor iterasinya dari 1 sampai 15, artinya semua nilai ini didapat dari hasil iterasi ke-1 hingga iterasi ke-15. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke bagian Microsoft Excel untuk melihat tabel perhitungan dan visualisasi dari soal ini. Di sini tentunya ada iterasi perhitungan dari iterasi 1 hingga iterasi ke-15, yang tentunya nilai setiap interval dan hasil setiap intervalnya sama seperti yang sudah dihitung secara manual di PowerPoint. Ini di sini dari iterasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hingga stop iterasi di 15. Lalu di bawahnya itu ada prosedur perhitungan yang dimana sudah dijelaskan pada iterasi ke-1 hingga ke-15 dari mulai xn, xn plus 1, xt, fxn, fn plus 1 hingga ft. Dan di sampingnya ini ada tampilan visualisasi dari soal ini, dimana untuk membuat visualisasi saya mengambil semua datanya dari prosedur perhitungan dan di tampilan visualisasi ini saya membagi 3 series name atau 3 legend. Di sini yang pertama mungkin ada series name xn dan fxn yang saya jadikan satu series name, dikarenakan tentunya kenapa saya menggabungkan dua kolom nilai ini, yaitu xn dan fxn, karena tentunya untuk mendapatkan
nilai fxn itu didapat tentunya membutuhkan nilai interval dari Sn. Jadi saya ulangi, untuk mendapatkan nilai fxn tentunya membutuhkan nilai interval untuk menghitung nilai fxn dari nilai interval xn. Begitupun di bawahnya untuk mendapatkan hasil nilai fn plus 1 itu membutuhkan nilai interval xn plus 1 untuk menghitungnya. Dan di bawahnya lagi ya, untuk mendapatkan nilai hasil ft itu membutuhkan nilai interval dari xt. Maka dari itu saya jadikan satu series name dari dua kolom nilai. Dimana untuk membuatnya, sini akan saya buatkan sama seperti yang di samping. Mungkin saya blok dulu ini semua. Lalu klik insert, lalu pilih chart, saya pilih ini. Nah, di sini ada chart baru, terus scatter baru. Nah, di sini select data. Di sini hapus semua dulu. Nah, di sini klik add. Untuk series name yang pertama, mungkin saya tulis xn dan fxn. Untuk series value-nya kita ambil dari sini, dari semua nilai xn, dan series y value-nya itu diambil dari seluruh nilai fxn. Maka seperti ini. Lanjut untuk menambahkan series name xn plus 1 dan fn plus 1, fn plus 1. Ini di sini series value, di sini series x value-nya itu diambil dari seluruh nilai xn plus 1 dan series y value-nya diambil dari seluruh nilai fn plus 1. Oke, lalu tambah lagi yang satu lagi itu nilai xt dan ft. Di sini nilai x value-nya itu didapat dari seluruh nilai dari xt dan series value-nya itu dapat dari seluruh nilai ft. Jadi dapat seperti ini. Lalu klik OK. Oke, ini hasilnya. Mungkin untuk udah berantakan dan mengetahui nilai titiknya itu nilainya berapa aja, sudah bisa tambahkan data lama, data code, atau bisa yang lainnya. Di sini saya menambahkan data code. Di sini kan tidak terbaca, kita tambahkan di sini. Kita call out lagi, di sini terbaca. Di sini mungkin saya udah tambahkan chart title di atasnya, itu tampilan visualisasi. Ini saya kecilkan. Dan mungkin ini kita bisa buat dua desimal saja, tidak ada nilai di belakang koma. Yang kita bisa format axis ini. Kita masuk ke axis option, lalu ke axis option ini, lalu masuk ke bagian number. Di sini kita ubah kategorinya jangan number, yaitu ke general. Di sini berubah jadi hanya dua desimal saja. Selanjutnya mungkin saya pertegas garis x value dan y value-nya.
Sini bisa tambahkan outline-nya. Kita tambahkan outline-nya seperti ini. Lalu di expel-nya juga outline-nya kita tambahkan seperti ini. Lalu mungkin untuk angkanya kita tambahkan fill-nya di kuning, dan juga jadikan kuning. Dan mungkin ini legend-nya kita taruh di bagian samping kanan. Legend ke samping kanan. Lalu untuk menambahkan value itu value dan x value keterangannya kita bisa tambahkan di sini ke chart k-axis title, primary horizontal dan primary vertical. Di sini horizontal dulu untuk x value. X value atau sumbu x. Lalu di sini saya tambahkan juga untuk value atau sumbunya, keterangan sumbunya. Lalu di sini didapat sama saja, sama seperti visualisasi yang sudah saya buat sebelumnya. Dan inilah hasil dari tampilan visualisasi metode Bolzano dari nilai fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 5. Dan tentunya tidak ada perbedaan dengan tampilan visualisasi metode Bolzano yang sebelumnya saya buat dan baru saya buat. Tidak ada perbedaan. Di sini mungkin perbedaan sedikit mengenai pertumbuhan nilai. Di sini mungkin di atas di sebelah kanan ini mungkin ada 2,913 ditumbuhkan nilai yang paling atas itu 2,0913 dan 0,3 dan sebelah kirinya itu 2,912 dan negatif 0,04. Sebenarnya tidak ada bedanya karena sorting atau memblok nilai levelnya juga sama. Mungkin karena pertumbuhan nilai saja yang membuat nilai yang paling atas itu berbeda. Langsung ke tampilan Octave mengenai visualisasi juga dan mungkin ada tampilan programnya. Langsung ke Octave. Ya, di sini di Octave ini tampilan programnya saya jelaskan sedikit mengenai ada definisi fungsi. Saya definisikan dulu fx-nya, lalu ada nilai interval awal yaitu 1,5, 2,5, lalu ini inisialisasi array, iterasi datanya, lalu ini ada perhitungan dari iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3, iterasi 4, hingga iterasi ke 15. Lalu di sini juga saya membuat perintah untuk menampilkan hasil setiap iterasi, di mana di sini ada perintah hasil setiap iterasi ke-1, iterasi kedua, iterasi ketiga, hingga iterasi ke-15. Lalu di sini juga saya membuat perintah untuk prosedur perhitungannya seperti biasa. Di sini akan menampilkan prosedur perhitungannya. Di sini ada 1, 2, 3, iterasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu maksudnya satu ini kolom, angka 1 sampai 6 ini kolom, dan satu ini akan menampilkan semua nilai xn, dan 2 ini menampilkan semua nilai xn plus 1, 3 ini menampilkan semua nilai xt, 4 ini akan menampilkan semua nilai fxn, 5 ini akan menampilkan semua nilai fn plus 1, dan 6 ini akan menampilkan semua nilai xt atau ft dari iterasi 1 sampai ke 15.
Lalu di bawahnya itu untuk menampilkan dan membuat visualisasi, di sini ada perintahnya. Di sini juga tentunya saya membuat seperti biasa itu menggabungkan dua kolom nilai menjadi satu yang akan tergabung dalam satu display name atau satu legend. Di sini ada xn dan fxn, di mana datanya itu dari kolom 1 dan fxn itu dari kolom 4. Lalu di bawahnya itu ada fn plus 1 dan fn plus 1. Lalu di bawahnya lagi ada xt dan ft. Lalu di sini ada membuat perintah figur. Lalu di sini ada plot titik-titik untuk setiap iterasi dengan warna yang berbeda, di mana di plot yang paling awal ini ada xn dan fxn dengan nilai dengan titik atau poinnya itu ditandai dengan O. Lalu ada line white atau ketebalan garisnya itu 1, warnanya itu biru, dan display name-nya itu xn dan fxn. Lalu yang kedua itu ada plot fn plus 1 dan fn plus 1 dengan titik atau poinnya ditandai dengan X, lalu ketebalan garisnya itu 1, lalu warnanya itu merah, lalu display name-nya itu SN plus 1 dan FN plus 1, lalu plot XT dan FT dengan ditandai poinnya atau nilainya itu S, titik atau nilainya itu S, lalu ketebalan garisnya 1 juga, warnanya green dengan display name XT dan FT. Lalu di sini label dan judulnya dan X label, Y label, title, legend, langsung berubah. Lalu di sini untuk menambahkan label tiap titiknya, seperti biasa untuk menampilkan data di setiap titiknya. Di sini ada menampilkan data atau nilai xn dan fxn. Dan di bawahnya ada xn plus 1 dan fn plus 1, di bawahnya itu ada st dan ft. Lalu di bawahnya ada berita legend. Lalu di sini saya running programnya saja langsung. Ini di sini saya sudah buka. Saya running program. Dan ini tampilan grafiknya dari Octave. Lalu di sini adalah tampilan komen-komen Octave. Di sini yang seperti diperintahkan di program Octave itu akan menampilkan hasil iterasi 1 hingga hasil iterasi ke-15. Dan di sini akan menampilkan hasil prosedur berikutnya. Tidak ada perbedaan antara hasil iterasi dan prosedur hitungan dari Octave, Excel, dan perhitungan manual. Misalnya saya bandingkan dengan Excel. Ya, mungkin perbedaannya hanya kecil saja di sini, di bagian minus 0,0. Di Octave itu minus atau negatif 0, tapi di Excel itu positif 0 ya. Ini kemungkinan karena floating poinnya berbeda atau kebulatannya berbeda antara Octave dan Excel. Dan di Octave saya tidak membuatkan perintah untuk agar sama nilainya seperti di Excel untuk floating atau pembulatan poin di bagian akhir. Tapi selebihnya itu selain negatif 0 dan 0 ini sama saja. Tentunya tidak terlalu bermasalah mengenai ini karena hasilnya juga sesuai dengan harapan, yaitu lebih kecil dari nilai toleransi yang sudah ditentukan. Lalu untuk tampilan figur atau ini grafiknya sama saja seperti biasa, tidak ada perbedaan. Di sini juga ada data label yang sudah diberitakan tadi. Di sini ada display name-nya yang sudah dibuat. Ini sama saja menggabungkan dua kolom nilai menjadi satu yang tentunya berhubungan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, nilai fxn itu
mendapatkan hasilnya itu perlu membutuhkan nilai interval dari Sn, dan berikutnya itu Fn plus 1 itu membutuhkan hasilnya itu dari perhitungan nilai interval Xn plus 1, dan Ft juga mendapatkan hasil atau ya mendapatkan hasilnya itu dari perhitungan nilai interval dari kolom Xt. Ya, mungkin ini adalah referensi yang saya dapat untuk mengerjakan contoh soal ini dari awal hingga selesai. Ya, mungkin itu saja presentasi dan penjelasan dari saya mengenai soal ini yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.